Pernah kebayang nggak gimana kalau satu konflik di satu sudut dunia ternyata bisa memicu krisis di mana-mana? Nah, kali ini kita akan bedah skenario persis seperti itu. Kita akan lihat bagaimana konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menurut analisis seorang pakar hukum internasional berpotensi jadi masalah global yang serius banget. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Peringatan dari pakar ini, Satria Unggul Wicaksana, inilah yang jadi pusat pembahasan kita. Menurut beliau, ini bukan sekedar konflik regional biasa loh. Taruhannya jauh lebih besar dari itu. Jadi gimana ceritanya kok percikan api ini bisa menyala? Nah, ini yang ironis banget. Eskalasi ini justru meledak pas para diplomat lagi sibuk-sibuknya merundingkan perdamaian. Momen yang seharusnya jadi harapan, malah jadi awal dari situasi yang super genting dan sama sekali nggak terduga. Coba deh, perhatikan alur waktunya. Ini semua kejadiannya cepat banget. Baru kemarin masih di meja perundingan damai, tahu-tahu udah ada operasi militer di Teheran. Tentu saja Iran nggak tinggal diam kan? Mereka langsung balas dengan cepat menyasar aset-aset vital Amerika di seluruh Timur Tengah. Sekarang kita beralih ke dimensi hukum dari krisis ini. Soalnya tindakan-tindakan ini bukan cuma soal agresi militer loh. Mereka secara langsung menantang aturan main dunia yang udah susah payah dibangun setelah Perang Dunia Kedua. Sebuah sistem yang tujuannya, ya itu, buat mencegah skenario kayak gini kejadian lagi. Aturan main utamanya itu ya Piagam PBB. Ini bukan sekedar kertas biasa, ini tuh fondasinya hubungan antar negara di zaman modern. Nah, menurut si pakar, fondasi inilah yang sekarang lagi digoyang habis-habisan. Poin paling pentingnya ada di sini nih. Kutipan ini intinya bilang, negara nggak boleh main serang duluan. Jadi, penggunaan kekuatan militer yang agresif seperti ini adalah pelanggaran langsung terhadap prinsip yang sudah disepakati bersama oleh seluruh dunia untuk mencegah perang. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Dampaknya bukan cuma fisik. Di waktu yang bersamaan, serangan ini juga bikin gagal total perundingan yang super penting soal senjata nuklir. Jadi selain resiko perang biasa, ancaman perang nuklir jadi muncul lagi ke permukaan. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya konflik yang kelihatannya cuma di satu wilayah ini bisa memicu reaksi berantai ke seluruh dunia? Nah, disinilah analisis si pakar mulai nunjukin gambaran yang jauh lebih gede. Dan jujur aja, lebih bikin khawatir. Satu hal yang penting banget untuk kita ingat, Iran itu nggak sendirian. Mereka punya teman-teman kuat loh, ada Rusia, ada Tiongkok, dan juga Korea Utara. Kalau sampai mereka ikut campur, sekecil apapun itu, skala konfliknya bisa langsung melebar kemana-mana. Nah, ini dia nih yang bikin situasinya bahaya banget. Dunia kita ini udah kayak punya banyak titik panas yang siap meledak. Ada perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Taiwan, konflik di Laut Cina Selatan, konflik baru di Timur Tengah ini bisa jadi korek apinya. Satu percikan aja bisa menyambungkan semua krisis ini menjadi satu kebakaran global. Bahkan si pakar sampai pakai istilah titik nadir yang artinya titik terendah. Dan ini bukan buat drama-dramaan ya, ini beneran penilaian serius kalau kemungkinan Perang Dunia Ketiga itu jadi nyata banget kalau eskalasi ini nggak segera dihentikan. Oke, selain ancaman militer, ada satu lagi ancaman gede yang bisa kena ke kita semua, ekonomi. Yuk kita lihat gimana konflik ini posisinya pas banget buat mengacak-acak ekonomi seluruh dunia. Lokasi konfliknya ini strategis banget, mengancam dua jalur super penting buat perdagangan dunia. Pertama, Selat Hormuz, yang bisa dibilang dikontrol Iran. Kedua, Terusan Suez. Dua-duanya ini ibarat urat nadi ekonomi global, dan sekarang jadi rentan banget karena situasi di sana lagi nggak stabil. Dan lihat angka ini, lebih dari 30%. Ini ngomongin soal perdagangan dunia loh. Kalau dua jalur ini sampai terganggu, ya segitu banyak yang bisa lumpuh total. Coba bayangin dampaknya. Pasokan energi berhenti, pengiriman barang macet, dan harga-harga pasti langsung melambung tinggi. Jadi, ini udah bukan lagi cuma soal harga bensin naik ya. Ini adalah ancaman serius yang bisa memicu krisis ekonomi global yang jauh lebih besar, melumpuhkan rantai pasokan, dan bahkan bisa memicu resesi di mana-mana. Oke, setelah kita lihat semua skenario buruknya, pertanyaannya sekarang, masih ada jalan keluar nggak sih? Nah, di bagian terakhir ini, kita coba lihat apa kata si pakar soal solusinya. Kata si pakar sih, jalan keluarnya ada. Tapi syaratnya harus gerak cepat dan bareng-bareng. Pertama, harus ada tekanan kuat dari seluruh dunia. Kedua, Dewan Keamanan PBB harus bertindak nyata, jangan cuma ngomong doang.
Dan yang paling penting, para pemimpin dunia sendiri harus mau menahan diri, jangan gampang main pencet tombol perang. Tapi yang bikin susah itu tindakannya sering nggak sejalan sama omongan. Coba bayangin, Amerika baru aja menggaungkan inisiatif damai, beberapa hari kemudian malah ada serangan ke Iran. Ini kan kontradiktif banget. Hal-hal kayak gini yang bikin kepercayaan rusak dan diplomasi jadi macet. Dan pada akhirnya, kutipan penutup dari si pakar ini benar-benar merangkum semuanya. Intinya, di dunia yang udah sekoneksi sekarang ini, nggak ada lagi yang namanya perang urusan mereka sendiri. Dampaknya pasti, dan saya ulangi pasti, bakal terasa di seluruh penjuru dunia, termasuk ke kita. Jadi, pembahasan ini kita tutup dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kita sekarang ini ada di persimpangan jalan. Pertanyaannya bukan lagi apakah perang bisa terjadi, karena kita tahu itu sangat mungkin. Pertanyaannya adalah, apakah kita, sebagai masyarakat dunia, punya kemauan yang cukup kuat untuk mencegahnya?